Rahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT. Kita semuanya masih dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah tahun ini. Dan malam hari ini kita sudah sampai pada malam pinten 16 ya, atau 17 bagi yang memulai lebih awal. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama, puasa kita di siang hari, qiyamul lail kita di malam hari, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan amal-amalan yang lain mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah sampai bisa menyelesaikan Ramadan sampai terakhir. Dan mudah-mudahan Allah akan melebur semua amal-amal, semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Para jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah dawuh yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu amali bani Adam lahu. Semua amal perbuatan, semua ibadah dari anak keturunan Adam, kita semuanya ini adalah untuk kita sendiri. Illa shaum, kecuali puasa, kata Rasulullah. Fa innahu li wa ana ala ajzi bihi. Karena sungguhnya siam atau puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan atas puasa itu. Sehingga puasa ini menjadi sesuatu yang beda dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kalau yang lain semuanya adalah untuk kita, tapi puasa dikatakan dalam hadis qudsi tadi Allah berfirman. Jadi di antara ciri hadis qudsi biasanya Rasulullah memulai dengan qala ta'ala atau qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Bedanya apa dengan hadis nabawi, hadis yang biasa? Kalau hadis qudsi itu maknanya bersumber dari Allah, tetapi redaksinya adalah redaksi Rasulullah. Tapi kalau hadis yang biasa, hadis nabawi, makna dan redaksinya adalah dari Rasulullah sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu ibadah puasa itu sesuatu yang rahasia, dalam arti tidak bisa diketahui orang secara pasti apakah orang itu puasa atau tidak. Kalau sholat kan semuanya tahu, apalagi sholatnya di masjid, kanan kiri tentu tahu. Orang berzakat juga diketahui orang karena diberikan kepada orang lain, fakir miskin dan sebagainya. Atau ketika dititipkan pada panitia, ya panitianya tahu, ada tanda terima penerimaannya. Orang haji juga banyak yang tahu. Karena mau berangkat haji biasanya yang nganter tidak hanya keluarga sendiri, tapi keluarga yang lain, tetangga kanan kiri juga ikut mengantar. Apalagi kalau sudah datang, banyak yang menyambutnya. Tapi kalau puasa adalah amalan yang hanya Allah sendiri yang tahu dan yang bersangkutan. Jane wong iki poso apa ora itu kan hanya Allah yang tahu dan dia sendiri. Sehingga ada orang yang ketoi kaya poso, tibae ora poso.
hanya pura-pura puasa. Gayanya kayak wong poso, tapi sebenarnya tidak. Sehingga ada mungkin bapak-bapak ada yang siang-siang telepon temennya, halo bro, ono warung buka apa ora ya? Jawabannya, ono, beres, aman ndak? Ditanggung aman, kendaraan nanggurune warung, gak kelihatan dari luar. Soalnya nek ketok tonggo sungkan aku. Sehingga, bro, aku sakjane nek poso hari pertama poso, bro. Hari kedua, ketiga wis mulai gak poso, tapi nek wayahe bengi ya melok sahur. Wayahe buka ya buka. Kadang ya traweh ya. Teko enggak wong iki. Insyaallah di sini tidak ada yang seperti itu, ya. Artinya orang ini kan di mata keluarganya memperlihatkan dia sebagai seorang yang berpuasa. Tapi sebenarnya dia tidak berpuasa. Karena itu yang tahu orang itu puasa dan tidak hanya Allah dan dia sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Karena ibadahnya hanya sekedar sungkan kepada keluarga, sungkan kepada teman sekerja dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengisi bulan Ramadan yang masih tersisa kurang dari separuh ini dengan amalan-amalan yang spesial, amalan-amalan yang berbeda dengan ketika kita berada sebelum Ramadan atau mungkin setelah Ramadan selesai. Ibadah Ramadan tentu diharapkan bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Bagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun. Itu adalah outputnya. Di antara karakter orang yang bertakwa itu bagaimana dijelaskan oleh Al-Quran surah Ali Imran ayat berapa itu ya? 131 kalau tidak salah. Di antara karakter orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Sehingga dengan berpuasa kita dibimbing oleh Allah untuk bisa mengendalikan amarah. Kita tidak gampang muring-muring. Ada yang tidak cocok sedikit marah, ada yang tidak sesuai dengan harapan kita marah. Bahkan mungkin marahnya sampai kelewatan sehingga keluar kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor yang menyakitkan pada orang yang mendengarnya. Sebab orang yang marah biasanya sudah lupa bahwa di depannya ada banyak orang, sehingga yang keluar dari lisannya seakan tidak terkontrol lagi. Yang karakter yang lain dalam surah itu wal afina 'anin nas, yang gampang, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga dengan puasa ini kita dilatih, dibimbing oleh Allah untuk punya karakter, punya sifat mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Betapapun besarnya kesalahan itu pada kita. Di samping kita juga harus sportif, mau mengakui kesalahan kita ketika kita berbuat salah pada orang lain. Sekalipun kesalahan kita pada orang yang jauh lebih muda, maka mestinya kita harus mengakui kesalahan kita dan kita minta maaf. Maka berkaitan dengan itu,
para ulama kita dulu mengajarkan dan membiasakan kepada kita, begitu selesai Ramadan kita diajak untuk saling beranjang sana, saling berkunjung untuk meminta maaf dan mendapatkan kemaafan, atau kita memberi maaf pada orang lain. Orang-orang yang sudah sering kali kita berinteraksi, kita berkumpul, kita bergaul, sehingga rasanya begitu banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Sehingga seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan pada kesempatan pengajian subuh di masjid ini misalnya, kenapa kita sampai menganggap mudik itu sangat penting, diantaranya ya kita supaya ada kesempatan untuk minta maaf, jaluk sepuro kepada orang-orang yang dulu pernah lama bergaul dengan kita, yang kita kemudian hijrah atau pindah ke kota, tapi masih ada beberapa orang yang masih sering kita ketemu atau kita berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga momen Idul Fitri, momen mudik kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting sekali, karena itu hanya terjadi setahun sekali pada bulan Syawal atau Idul Fitri. Dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan ibadah kita, karena Ramadan ini bisa melebur semua dosa kita kepada Allah secara langsung dengan kita beribadah di bulan Ramadan, puasa di siang harinya, kemudian kita qiyamul lail di malam harinya, kita baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, bersedekah, itu akan bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau dalam riwayat lain, man qoma Ramadan. Tapi dosa dengan sesama manusia tidak bisa secara otomatis akan hilang, akan hapus, kecuali kita mendapatkan kemaafan dari orang lain. Oleh karena itu, supaya kesalahan kita mudah dimaafkan orang, syaratnya kita harus lebih dulu mau memaafkan kesalahan siapapun pada kita, tanpa harus menunggu orang itu datang untuk minta maaf pada kita. Sehingga insya Allah kalau kita gampang nyepuro, gampang memaafkan orang, orang lain pun akan dengan mudah memaafkan semua kesalahan kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah akan memberikan kemampuan pada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.